Sukacita di dalam Tuhan yang memperkenankan kita untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Dan syukur bahwa hari ini Tuhan izinkan kita untuk menjalankan berbagai aktivitas. Biarlah apa yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Karena itu, sebelum kita beristirahat, mari sejenak kita menghadap Tuhan dalam renungan malam. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan pemeliharaanmu yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan mungkinkan kami untuk menjalankan berbagai aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Biarlah semua yang kami lakukan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan, yang di dalamnya kami yakini bahwa firman Tuhan ini akan menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati umat-Mu yang akan mendengarnya. Dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu
bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan selalu merindukan untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tinggallah dan lakukan apa yang kuperintahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meninggalkan rumah, hendak bepergian ke satu tempat, pasti kita meninggalkan pesan-pesan terhadap anak-anak di rumah atau siapapun yang ada di rumah ketika kita meninggalkan rumah. Paling tidak kita akan memberi pesan kepada mereka bahwa kalau malam hari tutup pintu, kunci pintu dengan baik. Atau sebelum tidur periksa semua kompor apakah masih menyala atau tidak. Atau mungkin alat-alat elektronik apakah tidak tersambung dengan listrik dan sebagainya. Nah, apa tujuan dari pesan yang kita sampaikan kepada seisi rumah yang hendak kita tinggalkan? Ya, tentu bahwa harapan kita semoga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan tentulah bahwa sebuah penyesalan yang akan terjadi ketika kita tidak sempat memberikan pesan kepada orang yang tinggal di rumah lalu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sehingga penting juga bahwa pesan yang ditinggalkan itu orang yang menerimanya sedapat mungkin melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, menyampaikan pesan dan apa yang harus dilakukan juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di sini Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Ia tidak pergi untuk meninggalkan murid-muridnya sebagai anak yatim piatu, tetapi Yesus pergi untuk datang kembali. Penekanan itu merupakan sebuah kepastian dari Yesus kepada murid-muridnya bahwa sekalipun Ia pergi namun akan ada penolong yang akan menyertai murid-muridnya. Ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolongmu, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, karena itu para murid tidak perlu khawatir. Yang penting mereka tetap mengasihi Kristus dengan cara menuruti segala perintahnya. Jelas sekali apa yang Yesus inginkan. Yesus harapkan dari kehidupan murid-murid bahwa bagaimana mereka senantiasa menuruti segala perintahnya. Apa yang telah Ia sampaikan dalam kebersama-samaan dengan murid-murid bahkan orang banyak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa sesungguhnya murid-murid tidak akan mampu menjalani kehidupan tanpa kehadiran penolong dalam kehidupan mereka. Ya. Dan sebagai bukti saja bahwa sekalipun Yesus ada bersama-sama secara langsung pada saat itu, toh juga di antara mereka banyak yang terjatuh. Bahkan banyak yang tidak lagi mengindahkan perintahnya. Sehingga Yesus sangat mengenal keberadaan murid-murid. Sehingga cara Yesus untuk menyatakan kasih-Nya yaitulah bahwa penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, akan terus memelihara kehidupan mereka. Hal ini terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai wujud kepedulian, bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya.
Ia mengutus roh kebenaran, Roh Kudus ke tengah kehidupan mereka, kehidupan anak-anaknya, kehidupan kita, untuk terus memelihara dan mendampingi kehidupan kita, dengan harapan bahwa kehidupan kita terus memperlihatkan kebenaran Tuhan, terus melakukan apa yang diperintahkan dalam kehidupan ini. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk melakukan kehendak-Nya dengan cara saling mengasihi, sebagaimana pesan Yesus kepada murid-murid-Nya. Yesus mengajak kita untuk tinggal dalam dunia ini, mengerjakan perintah-perintah-Nya, untuk memperkuat hidup bersama sambil menyatakan kasih yang benar kepada sesama. Karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, marilah kita hidup rendah hati seorang dengan yang lain, sambil melakukan apa yang Yesus kehendaki dengan cara hidup dalam kasih Kristus. Tinggallah dan lakukanlah apa yang kuperintahkan. Dan hal ini hanya mampu kita lakukan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan tinggal di dalam Dia dan melakukan perintah-Nya karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehebat apapun kita, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Karena itu, mari kita tetap berserah diri dan memohon tuntunan Roh Kudus untuk memelihara kehidupan kita, sehingga kita tetap tinggal di dalam Dia dan melakukan apa yang diperintahkannya. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang memungkinkan kami dalam waktu sejenak untuk mendengarkan firman-Mu, yang terus memberi pengharapan kepada kami bahwa Allah tidak membiarkan kehidupan kami, melainkan kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan melakukan kasih yang benar. Sempurnakan firman yang telah kami dengarkan, dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam doa kami malam ini, kami terus menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Yang tidak berdaya Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang bergumul Tuhan kiranya topang mereka. Kami selalu meyakini bahwa tidak ada pergumulan yang tidak bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kami terus melihat kasih Tuhan yang luar biasa di setiap pergumulan yang kami hadapi. Juga untuk berbagai sukacita yang terjadi, dalam semuanya itu kami ucapkan syukur. Hal itu hanya mungkin kami alami karena belas kasihan Tuhan. Dan kiranya kami terus diajar untuk bersyukur dan bersukacita atas semuanya. Kami terus berdoa kepadamu untuk pelayanan bersama di tengah jemaat Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani dengan baik. Sehingga peran kami masing-masing boleh kami nyatakan dengan baik. Dan dalam semuanya itu pula, sukacita boleh dialami oleh jemaat, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Perjuangan anak-anak kami di bangku pendidikan dalam meraih kesuksesan, Tuhan buka jalan. Dan juga mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, biarlah kasih Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini Tuhan izinkan boleh kami lewati. Dan malam ini telah tiba, kami akan beristirahat. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih akan memelihara dan menopang kami. Esok pagi hari baru, hidup baru kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.